Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, sahabat dakwah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kembali kita memperbanyak syukur kepada Allah. Allah yang masih menganugerahkan rasa baik sangka. Allah masih menganugerahkan kita berpositif thinking. Kita dianugerahkan rasa nyaman untuk melihat orang lain itu dengan kacamata nikmat dari Allah. Kita bahagia ketika orang lain mendapat kebahagiaan, dan kita juga merasa sedih kalau orang lain mendapat kesedihan. Jangan justru sebaliknya, kita senang kalau orang menderita, atau kita sedih kalau kita senang kalau orang menderita, bahkan kita sedih kalau orang bahagia. Ini tentu tidak kita inginkan. Karena apa? Karena Allah masih memiliki sifat husnuzan, baik sangka pada kita. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Rasulullah, baik sangka kepada orang tua kita, baik sangka kepada guru kita, baik sangka kepada kolega kita, termasuk kepada pasangan kita, kepada anak kita, siapapun hari ini yang menjadi partner kita, kita hendaknya berhusnuzon, karena itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syukur kita kepada Allah karena masih Allah turunkan rasa baik sangka itu, mari kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, dan tiada Tuhan selain Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Kita tutup, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada satu pun kekuatan, tiada satu pun daya kecuali daya dan kekuatan yang Allah titipkan kepada kita semua, sehingga kesyukuran ini semakin dalam pemaknaan di hati kita bahwa kita ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Kita ini benar-benar lemah. Kita ini benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun. Kalaupun ada kekuatan hari ini, itu pun titipan Allah. Kalaupun ada ilmu, Allah titipkan. Kalaupun ada harta, itu titipan Allah. Kalau titipan, tidak perlu merasa memiliki, tidak perlu merasa punya sampai disimpan di dalam hati, puncaknya nanti akan sakit hati. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita bersolawat kepada sosok uswatun hasanah kita, Habibina al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika. Ketika ungkapannya Nabi salam alaika, seolah-olah kita dekat dengan beliau, beliau akan mendekati kita, begitu ya. Ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika. Kami cinta ya Rasulullah, kami merindukanmu ya Rasulullah. Rindu betul sampai keinginan kita kalau bisa bertemu dengan Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah, dan beliau akan mengajari semua tatanan kehidupan ini, sehingga dari yang demikian kasar, demikian pemarah, kemudian Rasulullah memiliki jiwa yang penuh dengan ketenangan, dan ini akan
kita berdoa, semakin sering selawat itu, Allah turunkan ketenangan di hati kita, kedermawanan di hati kita, bahkan memiliki pribadi yang demikian lembut, latif, demikian halim, jiwa-jiwa yang halim, jiwa-jiwa yang latif, itu karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini sesuai dengan pertanyaan yang dibuat itu antara lain adalah, apa benar berprasangka baik kepada Allah itu indah bahkan luar biasa? Menurut sahabat dakwah, kira-kira bagaimana jawabannya? Kalau ada pertanyaan, apakah dengan berprasangka baik kepada Allah itu akan indah? Atau justru sebaliknya, tidak indah? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu jawaban kalau sudah kita kaitkan dengan Allah, itu jawabannya adalah jawaban iman, jawaban keyakinan. Siapa yang berprasangka kepadaku baik, kata Allah dalam hadis qudsi, maka itu akan baik. Tapi siapa yang berprasangka kepadaku buruk, maka itu akan menjadi buruk. Masya Allah, bukankah kita sudah diajarkan berkaitan dengan niat pada episode-episode yang lain? Bagaimana peranan niat, ikhlas. Dan ini akan melahirkan bahwa bagaimana prasangka itu. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, hendaknya fajatanibu, hendaknya kalian menjauhi zon, keraguan, prasangka. Kenapa prasangka itu harus dijauhi? Karena hampir banyak dari semua prasangka itu adalah buruk. Prasangka itu adalah dosa. Prasangka itu adalah lebih besar mudaratnya. Jangankan kepada Allah, kepada sesama saja ini membuat sekat. Siapa yang sudah berprasangka buruk kepada temannya, kepada koleganya, bahkan misalnya guru berprasangka kepada anaknya, anak muridnya berprasangka kepada gurunya, apa yang akan terjadi? Kalau sudah prasangka buruk itu yang muncul, Masya Allah, tidak akan mungkin berkah ilmu yang diberikan oleh guru. Orang tua juga demikian, berprasangka satu sama lain, prasangka buruk suami istri, apa efeknya? Hubungannya akan memudar, hubungannya saling curigai, hubungannya tidak merasa saling sayang, hubungannya akan ada sekat satu sama lain. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zon. Jadi janganlah kalian meninggal, kata Rasulullah, kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum tidur, persiapan tidur kita. Kenapa harus kita berhusnuzan kepada Allah? Ya Allah, aku ridho kepadamu ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Yang aku tuju adalah mardotillah. Yang aku tuju adalah ridhomu ya Allah. Kemudian aku ikhlas ya Allah atas takdirmu. Kemudian apapun yang kau takdirkan hari ini, aku ridho ya Allah. Ini semua ketentuanmu dan tentu terbaik menurutmu ya Allah. Dan boleh jadi kurang baik menurutku ya Allah. Tapi karena keterbatasanku, karena kelemahanku, maka boleh jadi itu terbatas. Oleh karena itu ya Allah, tolong selamatkan hambamu ya Allah, untuk tak selalu berprasangka baik kepadamu. Kami sadar ya Allah, karena semakin banyak keburukan niat prasangka buruk kepada kami, dan itu akan kembali kepada kami sendiri. Pemirsa sahabat dakwah, bayangkan ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, semua molekul-molekul tubuh kita akan menjadi negatif. Kemudian pikiran kita pikiran negatif. Ungkapan-ungkapan menjadi ungkapan negatif. Perasaan-perasaan bergejolak karena negatif. Perilaku akan menjadi negatif. Sikap pun akan menjadi negatif. Misalnya, kita teringat dalam satu buku terkait dengan bagaimana Masaru Emoto menyajikan karya ilmiahnya, bagaimana air itu mampu merespon dari apa yang kita pikirkan, merespon apa yang sudah kita ucapkan. Bayangkan, kalau itu betul-betul terjadi, ketika kita berpikir buruk,
maka semua molekul tubuh kita akan menjadi buruk. Kemudian ketika kita berhusnuzon kepada Allah, berbicara dengan baik, bersikap dengan baik, pikiran baik, semua molekul tubuh kita akan menjadi baik. Ungkapan ini akan menjadi baik. Bahkan seorang ibu misalnya, para ibu, sahabat dakwah dimanapun berada, hati-hati. Satu sama lain juga demikian. Hati-hati dengan lisan ini. Kata-kata ini. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Jangan sampai ada ungkapan doa yang buruk. Kenapa? Semuanya akan menjadi molekul. Semuanya akan Allah ciptakan sesuai dengan prasangka. Ketika kamu berprasangka buruk, maka akan aku jadikan itu buruk. Ketika berprasangka baik, maka akan aku jadikan kebaikan. Sangat luar biasa. Maka siapa yang hari ini belum berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita latih. Karena kita dianggap tidak beriman. Bahkan menjadi indikator keimanan itu juga adalah karena kita merasa dan harus bersikap husnuzan, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya ketika kita tidak berburuk sangka atau kita tidak berbaik sangka kepada Allah? Efek berbaik sangka itu akan menenangkan hati dan jiwa. Bayangkan pemirsa, ketika kita ada seseorang, misalnya kisah Imam Syafi'i. Seorang muridnya mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Ya Tuan Imam, ada orang yang memburukkanmu, menjelek-jelekanmu, kemudian dia mengatakanmu begini A, B, C." Apa kata Imam Syafi'i? Husnuzon beliau. Apa kata beliau? Oh, berarti aku berwibawa. Dia takut ngomong di hadapanku, sehingga dia bicarakan itu di belakangku. Itu luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Itu mampu berhusnuzon kepada itu jelas-jelas buruk. Padahal kita secara syariat boleh saja membalas keburukan itu dengan keburukan, kesombongan dengan kesombongan, kemudian kemarahan dengan kemarahan, begitu ya. Tetapi itu yang terbaik, itu adalah ahsan. Siapa yang mampu melakukan yang lebih baik, itu akan tenang hatinya, jiwanya akan tenang. Maka siapapun yang hari ini berbaik sangka kepada Allah, kepada sesama, dia jiwanya akan lebih tenang, jiwanya akan lebih tentram, lebih bahagia, lebih happy, begitu ya. Menikmati hidup itu lebih nyaman dibandingkan dengan berburuk sangka. Semakin buruk sangka, semakin kesempatan setan untuk masuk ke dalam hati kita, menggelora, mencari-cari kesalahan orang lain, memfitnah orang lain. Itu dahsyat luar biasa kalau efeknya kita tidak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dia akan menguatkan iman kita. Kalau iman kuat, dia akan menguatkan ibadah kita. Kalau ibadah kuat, akan menguatkan akhlak kita dan sikap kita. Waduh, itu luar biasa. Siapa yang memiliki husnuzon kepada Allah, siapa yang percaya semua itu karena Allah, maka Allah akan lindungi, Allah akan angkat derajatnya, dan apa yang disangkakan itu akan Allah wujudkan, Allah akan jadikan. Dan walaupun boleh jadi ini tidak sesuai dengan karakter kita. Misalnya dalam surah Al-Kahfi yang sering juga diungkapkan oleh para ulama, bagaimana husnuzonnya luar biasa mereka berdoa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka husnuzon sekali. Ya Allah, berilah kami kasih sayang ya Allah. Kemudian ya Allah, berilah kami, sempurnakanlah petunjuk kepada kami bahwa kami akan berada dalam kebenaran. Apa kata Allah? Fadarabana ala adhanihim, maka segera kami tutup fungsi telinga mereka. Kami tidurkan selama 309 tahun. Itu luar biasa karena husnuzon, dahsyat sekali. Siapa yang hari ini masih suuzon? So, katakan tidak pada suuzon, tidak pada buruk sangka. Yang ada adalah husnuzon. Mulai pikiran kita, tata hati kita, perilaku kita, supaya kita kuat imannya, kuat ibadahnya. Kita semakin tenang, kita semakin bahagia. Bahkan tentu kita akan awet muda. Kita akan lebih nyaman. Kenapa? Salah satu doa Ashabul Kahfi itu adalah resep supaya kita menjadi orang yang awet muda.
Antara lain resepnya adalah tidak semua kita masukkan ke telinga kita, tidak semua kita masukkan ke hati kita, ya kan? Kenapa telinga? Karena ternyata fungsi telinga itu dahsyat luar biasa. Kenapa? Karena telinga yang pertama kali mampu merekam, mendengar. Ketika bayi dalam kandungan belum bisa melihat, tapi dia sudah bisa mendengar. Ketika bayi lahir, maka itu harus diazankan, dikomarkan, dia sudah bisa mendengar. Walaupun dia belum bisa melihat. Kemudian, maka di akhir juga hayat kita, usahakan kalimatnya, La ilaha illallah, itu telinga. Walaupun dalam kondisi sakaratul maut. Kenapa? Telinga itu sinyal yang luar biasa. Bahkan ada riset menunjukkan, siapa yang selalu bersuuzon, kemudian sinyal ke telinganya lebih cepat, bahkan ini mempercepat penuaan. Kita boleh jadi usia masih 30 tahun, tapi boleh jadi usia sel sampai 50 atau 60 tahun. Oleh karena itu, supaya sejalan antara usia biologis kita dengan usia sel kita, usia psikologis apalagi, mari kita perbanyak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita akan dijauhkan dari penyakit hati. Karena orang-orang yang suuzon itu lebih banyak penyakit hatinya. Kalau sudah ada iri, dengki, riya, sum'ah, ujub, waduh, luar biasa, sulit. Apapun amal sebanyak apapun, dia akan menggerogoti amal seseorang sehingga menjadi hampa. Apapun yang dia miliki menjadi hampa. Mari, tidak ada tawaran lain kecuali husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka juga kepada sesama, tidak perlu memfitnah, tidak perlu mencaci maki, apalagi mencari aktivitas-aktivitas sehingga menjadi adu domba satu sama lain. Terima kasih. Ya, itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.